Pemirsa, aparat kepolisian dari Mapolres Jakarta menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah anggota DPR RI Ahmad Syaroni. Polisi telah periksa 5 orang saksi. Usai penjarahan portal untuk masuk ke kawasan rumah Syaroni di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijaga ketat. Di luar, warga sekitar dilarang masuk ke kawasan ini. Sementara itu, polisi masih menyelidiki perusakan dan penjarahan rumah Syaroni. Polisi mengaku telah periksa 5 orang saksi. Untuk saat ini, Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, khususnya Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, sudah melakukan langkah-langkah pengamanan serta penyelidikan terkait informasi adanya penjarahan di rumahnya Bapak Saroni. Sampai dengan saat ini masih langkah-langkah yang diambil adalah masih penyelidikan meminta keterangan dari beberapa orang. Oke, berarti belum ada laporan resmi dari pemilik rumah ya? Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi yang sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan. Sempat dijarah, jam tangan mewah milik politisi Nasdem Ahmad Syaroni dikembalikan. Sebelumnya jam tersebut diambil saat rumah Syaroni di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara dijarah pada Sabtu lalu. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan itu, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Tahuan ini part nomornya dan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RT, Pak RW. Dari pertemuan itu, pihak keluarga bersedia menyerahkan kembali barang berharga milik Syaroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar itu bukanlah haknya. Pemirsa, kita akan kembali bergabung melihat patroli pasukan TNI terkait keamanan ibu kota saat ini. Ya pemirsa, sejumlah personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan atau mengawasi titik-titik pasca unjuk rasa atau demonstrasi yang terjadi pekan lalu di sekitaran Monumen Nasional atau Monas. Namun juga patroli ini berjalan menuju titik-titik di sekitaran Jakarta, di mana Kapolres Metro Jaya Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan bahwa terdapat ratusan personel yang akan dikerahkan di sejumlah titik di Monas dan juga titik-titik lainnya di Jakarta. Di mana di wilayah Jakarta Pusat sendiri terdapat 885 personel yang akan dikerahkan. Selain itu juga terdapat 6.148 personel gabungan yang dilibatkan dalam pengamanan di gedung DPR MPR RI. Dan juga pemirsa, dipastikan bahwa personel yang mengamankan aksi dipastikan tidak dibekali senjata api karena pengamanan akan dilaksanakan secara humanis. Di mana tujuan dari patroli ini adalah untuk memastikan keadaan berjalan aman dan juga tidak ada anarkis di sekitaran titik-titik di Jakarta. Di mana pemirsa dapat terlihat situasi Jakarta saat ini sudah kembali kondusif dan juga masyarakat sudah mulai beraktivitas seperti biasa. Untuk transportasi umum pemirsa sudah mulai berjalan kembali normal, di mana KRL, MRT dan juga Transjakarta sudah mulai kembali normal, bahkan diberikan diskon
untuk perjalanan menggunakan transportasi umum. Selain itu juga pemirsa, kepolisian juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas jika terjadi kepadatan lalu lintas atau terjadi titik-titik demonstrasi di sekitaran Jakarta. Namun hal tersebut masih bersifat situasional. Namun pemirsa, kepolisian juga tetap menghimbau kepada masyarakat yang mengikuti aksi atau juga bepergian agar dilaksanakan secara damai dan juga tertib. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial yang berpotensi memicu kegaduhan. Pemirsa, Komisi 1 DPR menggelar RDP dengan Kementerian Pertahanan dan juga TNI. Rapat yang berlangsung tertutup tersebut membahas tentang pagu anggaran TNI. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Pertahanan RI dan 3 kepala staf TNI. Rapat yang digelar tertutup ini membahas pagu anggaran TNI di tahun 2026. Selain itu, anggaran yang diberikan oleh DPR akan digunakan untuk belanja alutsista dan operasional seluruh matra. Tadi kita melaksanakan rapat kerja antara pemerintah, Kemhan dan TNI dengan DPR. Pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026 seperti tadi disampaikan oleh beliau, dan alhamdulillah dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026. Kita mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026 ini, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita. Sementara itu TNI mengatakan solid dalam memelihara pertahanan negara. Seluruh matra TNI akan fokus menjaga kedaulatan NKRI dan stabilitas nasional. Selama era reformasi dari tahun 98 sampai dengan 2025 ini, saya mengalami semuanya, dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando. Bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama. Dan ini merupakan modal kuat apa yang disampaikan oleh Pak Utut tadi untuk memelihara stabilitas dan keamanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Meski demikian, Kementerian Pertahanan dan TNI masih butuh tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan sesuai dengan perencanaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.